Well, hello, welcome to podcast Sema Talk Special Edition. Hari ini spesial banget karena podcast kali ini berbeda dengan podcast biasanya, di mana perwakilan setiap divisi yang ada di Stella Maris akan membawakan satu topik yang sangat menarik. Dan podcast kali ini akan dibawakan dari divisi Marketing Communication yang akan dipandu oleh saya, Kevin Sugiono, atau bisa dipanggil dengan Kevin. Podcast hari ini akan membahas seputar bikin video cuman 5 menit. Ini bisa nggak ya? Tuh kan. Nah, kalau lagi scrolling Instagram itu banyak banget ya video-video yang lucu dan keren yang dibuat sama seorang konten kreator. Tapi kira-kira seberapa effort sih mereka buat bikin video tersebut? Benar-benar. Ya kan? Nah, kira-kira selain ide yang keren, hal lain apa yang akan menunjang seorang konten kreator untuk membuat video yang keren, tapi selesai dalam waktu yang sangat-sangat singkat? Tuh, sudah hadir bersama kita di sini Hardy Pranata dan Jevon Eric. Mereka berdua ini merupakan staff marketing communication di Stella Maris, ya kan? Boleh perkenalan diri dan juga boleh juga menceritakan pengalaman kalian. Oke, dari aku dulu nih berarti ya. Oh, dari siapa Enggak, nih? dari ini. Oke, dari botol dulu dong. Di botol berarti. dulu, oke. Siapa dulu nih? Kamu tentuin dong. Kevin. Sweet deh. Sweet. Oke. Enggak, oke. Kenalin, aku Jevon Eric. Di sini saya sebagai staff videographer juga di marketing communication. Ya, mungkin kalau ngomongin pengalaman, saya puji Tuhan memang 6 tahun atau mungkin 7 tahun ke belakang memang saya sempat berkuliah di salah satu universitas seni di Indonesia, dan berkelanjutan ya, untuk beberapa kali dapat kesempatan untuk produksi di beberapa film, dan pastinya sempat bekerja juga di satu perusahaan startup yang bergerak di bidang apa tuh bahasanya ya, kayak travel gitulah ya gitu. And then ya sekarang puji Tuhan banget bisa bekerja di Stella Maris gitu. Di dunia sekolah ya. Dunia sekolah, karena ini adalah dunia yang menurutku dunia baru di mana kita yang sebelumnya kita bisa membuat ide-ide video yang lebih luas lagi, tapi kita akan kalau di Stella Maris ini sekarang lebih segmented sih. Jadi gimana caranya bikin video dengan dunia pendidikan, seperti itu sih. Bukan dunia fantasi ya. Bukan Dufan dong itu. Bukan. Oke, kalau Nata sendiri, Hardy Pranata, atau kita bisa sebutnya apa? Nata, panggil Nata. Oh, oke, boleh. Silakan Nata, perkenalkan diri kamu. Ya oke, halo, hai. Nama saya Nata. Di Stella Maris sekitar udah hampir ya 2 tahunan lah, 2 tahun di industri sekolah. Kalau di PSP 3 tahun ke belakang. Kalau Jevon tadi latar belakangnya lebih ke seni. Nah kalau aku 3 tahun yang lalu berarti ya 2021 ya lulusnya. Betul. Ya 3 tahun 2021. Ya betul lah. Iya benar kan? Sekitar 2021. Ya sekitar tahun 2021. Latar belakang saya lebih ke jurnalistik. Ya, anak jurnalis ya. Tos dulu dong kita. Nah gitu. Basic saya broadcast jurnalistik. Terus kalau secara industri pekerjaan, ya ini memang baru sih, industri sekolah masih baru. Kalau di sekitar 4 tahunan lebih ke media sih, lebih hasil produksi video media gitu. Dan itu masih berkesinambungan lah ya. Masih sama-sama media, iya. Sama-sama media. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke sesi pertama nih, sesi Q&A dengan topiknya bikin video cuma 5 menit. Gitu kan. Nah, pertanyaan pertamanya tuh, apakah durasi video mempengaruhi kualitas suatu video? Boleh dijawab dulu. Oke, apakah durasi video ya mempengaruhi kualitas video? Kalau menurutku jadi memang dari apa yang telah aku buat selama ini, sebenarnya enggak yang berpengaruh kayak 100% berpengaruh gitu, enggak. Cuman memang lebih baiknya atau mungkin lebih baiknya kalau kita punya durasi video yang nggak terlalu panjang atau pendek, tapi dengan kualitas yang bagus. Betul. Gitu. Nah, contohnya bisa kita lihat atau teman-teman lihat juga di TikTok ataupun di Instagram sekarang kita juga sering banyak kan ngelihat vertikal video kayak potret video. Kita memang hidup di zaman ini sekarang gitu, yang dimana videonya durasinya pendek, nggak lama lah, sekitar mungkin 1 menit 2 menit, tapi kualitas
kualitas ini kita nggak hanya ngomong tentang kameranya bagus, secara detailnya bagus, tapi kita ngomong juga isi videonya gitu. Pesannya Pesan yang disampaikan di video itu juga bagus gitu. Jadi apakah durasi video mempengaruhi kualitas? Menurut aku enggak sih, karena memang gimana caranya ya kita ngemasnya aja sebenarnya gitu loh. Pesannya tersampaikan kan poinnya itu sebenarnya. Gitu. Oke, boleh ditambahin kalau dari Nata sendiri bagaimana? Hampir sama sebenarnya. Sama kayak kalau di industri media juga kurang lebih sama, karena kalau kita lihat misalkan saya mau tahu berita terbaru nih, tapi kalau isinya terlalu bertele-tele kan saya tinggal dapat poinnya juga gitu. Makanya kenapa media-media baru sekarang mungkin lebih alternatifnya biar lebih efektif juga. Bahkan ke kompilasi dari foto cuma modal HP terus foto, durasi videonya cuma sekitar 10 detik, itu kita bisa dapat informasi yang terupdate juga gitu. Benar. Karena memang ditambahkan search engine kita tuh bukan Google lagi, tapi TikTok. Karena apa? Karena kita mau nyari rekomendasi kafe gitu-gitu kan di TikTok. Gitu betul. Kan. Iya, jadi susah kalau di Google kan kita kasih 10 kafe di Gading Serpong contoh kayak gitu. Nggak bakal nemu sih, cuman bakal kafe-kafe yang baca lagi. Sedangkan kalau video yang sekarang kan di TikTok tuh kita tinggal cari rekomendasi kafe estetik di Gading Serpong. Mereka akan ngasih beberapa tunjuk video dan ya itu durasinya pendek-pendek dan pesannya tersampaikan. Betul banget. Oke, nah terus apa aja sih jenis konten yang cocok untuk dibuat short video? Mungkin tema-temanya mungkin. Tema-temanya ya. Kalau dari Kevin sendiri apa kira-kira? Kalau aku sih biasanya kalau kita ngomongin sekolah ya, mungkin informasi singkat tentang kurikulumnya. Gitu. Mungkin promo-promo, mungkin promo-promo berupa open house kapan, ada potongan promo gitu. Itu kan bisa banget dibuat short video ya. Jadi kan nggak perlu open house kita bikin video 15 menit. Apa isinya? Iya. Begitu. Mungkin seputar itu aja. Gitu. Sebenarnya apa saja jenisnya banyak sebenarnya Kevin. Tergantung informasi apa yang mau disampaikan gitu. Betul. Dan gimana cara mengemasnya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya jenis-jenis konten tertentu sih nggak ada ya. Maksudnya kecuali film. Kalau kita ngomong film itu beda-beda topik lagi gitu kan. Yang aku maksud di sini misalkan contoh sama yang aku bilang tadi di awal, kayak misalkan kalian mau ngasih rekomendasi kafe, rekomendasi sekolah bahkan, atau informasi singkat seperti kayak ya misalkan kita di Selamaris ada IB kurikulum seperti itu. Ya kita bisa mengemas itu dengan singkat. Yang dimana sebenarnya kalau kita ngomongin IB kurikulum banyak banget gitu. Nah, tinggal gimana kita mengemasnya. Nah, cara mengemasnya ini gimana nih? Cara mengemasnya bisa kita mulai dengan misalkan IB kurikulum nih. Yuk kita ambil poin-poinnya aja. Nah, kita sampaikan atau kita bikin atau buat itu dalam satu video yang cuma durasi 1 menit mungkin. Seperti itu. Jadi apa saja jenis konten sebenarnya banyak. Cuma tergantung dari teman-teman sendiri gitu. Apakah ada aku pengen nyampaikan apa sih di video ini gitu. Dan gimana sih cara ngemasnya gitu. Jadi dikemasnya lebih pendek aja sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa aja lah konten yang bisa jadi ke short video itu banyak banget. Oke, kalau dari Nata sendiri jenis konten yang cocok. Segala jenis konten sebenarnya. Gak ada keterbatasan. Gak ada keterbatasan ya. Iya. Betul. Oke. Nah, terus apa aja sih yang perlu diperhatikan agar video yang dibuat menarik? Boleh dari Nata dulu mungkin. Apa yang harus diperhatikan agar video yang dibuat menarik? Ya pasti mesti kenalin audiensnya dulu sih. Kenalin audiensnya dulu. Terus kira-kira dari riset tuh apa nih lagi diminatin sama kelompok-kelompok tertentu target audiensnya. Terus dari situ cari poin yang memang besar kemungkinan video kita itu bakal ditonton lebih lama atau yang istilahnya nggak di skip lah. Luar biasa. Ya kadang ya karena kadang tuh kita udah mikirin gue mau bikin konten ini kayaknya bagus estetik nih. Tapi kok kayak FYP. Iya. Jadi sakit ya. Sakit. Karena kan kadang kalau kita bikin konten kan kadang udah effort gitu kan, udah bikin video yang ribut banget, tapi nggak FYP. Yang FYP malah video-video yang cuma pakai green screen doang gitu, nyanyi gitu kan. Ya. Itu banyak. Biasanya gini,
ya apa saja yang harus diperhatikan untuk video menarik sebenarnya itu tadi Kevin. Sebenarnya adalah poinnya, apa yang mau disampaikan. Sama yang aku bilang sebelumnya memang hooknya gitu. Satu hook ya yang aku bilang memang kalau hook tuh salah satu kunci atau mungkin 3 detik pertama di mana itu kunci dari video kita gitu. Misalkan kalau kita ngomong videonya ini maksudnya TikTok ataupun Reels ya pastinya contoh pakai 100.000 untuk hidup 1 hari di Singapura misalnya gitu tuh. Itu kan salah satu hook yang memang sering dipakai sama banyak konten kreator ya untuk bikin video atau mungkin contohnya kalau buat sekolah mungkin bisa juga misalkan sekolah yang mendukung kegiatan non akademik, nah kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan bisa dipakai untuk ngehook, untuk bikin videonya at least lebih menarik gitu. Betul. Nah, terus gimana sih cara menganalisa suatu video yang cocok dengan target penonton kita yang kita tuju? Oke, bagaimana menganalisa ya suatu video? Pastinya kalau kita udah berani menganalisa suatu video, pasti kita udah pernah bikin dong video-video sebelumnya gitu. Betul. Misalkan kalau kita ngomongin video di Instagram atau mungkin YouTube teman-teman, itu ada namanya analitik. Kalau di YouTube, kalau di Instagram itu ada insight. Yang dimana memang kita bisa melihat tuh apa-apa aja watch time-nya berapa atau mungkin berapa orang yang umurnya berapa, cowok atau cewek. Nah, sebenarnya kembali lagi gitu, dari video-video sebelum yang pernah kita bikin, kita lihat dulu nih, apakah udah pas nih, udah cocok belum nih sama target kita. Contoh, misalkan kita di sekolah, target kita nggak hanya orang tua, Kevin. Jadi kita ada target misalkan murid juga, murid SMP, SMA, SD. Tapi kalau TK belum lah ya, gitu kan. Nah, tapi ini ada salah satu yang memang jadi salah satu bagian terpenting juga dalam membuat video, di mana menganalisa video itu berdasarkan analitik data sebelumnya gitu. Jadi misalkan gimana caranya bikin cocok ya tinggal kita sesuaikan aja. Kita misalkan lagi bikin video untuk orang tua nih, ya gimana caranya kita nunjukin nih, misalkan kita di sekolah kita nunjukin ya udah kita nunjukin kualitas guru kita gimana gitu. Cerita-cerita muridnya gimana gitu. Misalkan untuk murid nih, untuk student-student di luar sana gitu. Ya kita akan bikin student story yang pernah kita bikin nih. Jadi kita nunjukin kalau seberapa senengnya mereka di sini sih, seberapa bergaulnya sih mereka di Salamaris gitu. Nah, and then itu yang membuat kita harus terus untuk menganalisa setiap video-video kita yang telah kita upload. Gitu sih Kevin kalau aku. Oke, kalau dari Nata sendiri? Kalau dari aku biasanya karena lebih sering main platformnya TikTok ya. Jadi kalau misalkan lagi bikin konten, waktu itu sering bikin konten, nah biasanya memang udah langsung dianalisis tuh sama TikTok. Kayak misalkan kalau aku pengen konten ini sebenarnya tertuju untuk anak-anak remaja. Gitu. Tapi ternyata pas misalkan aku lihat dari jumlah views-nya, terus buka TikTok analitik ya, TikTok analitiknya, oh ternyata sesuainya sama umur di kisaran 25 ke atas. Oh gitu. Nah berarti kan gue belum menyentuh targetnya nih, targetnya gue pengen. Nanti gimana caranya dari kita benar kata Jevon tadi, tinggal menyesuaikan lagi, mungkin gue lebih pembawaannya lebih karena targetnya pengen ke remaja, gimana kalau cara ngebungkus create kontennya lebih ringan lagi gitu. Jadi emang biar audiens yang pengen saya tuju tuh tercapai gitu. Topiknya lah ya. Ya. Topiknya. Oke. Nah, terus menurut kalian nih, platform apa aja yang paling digemarin audiens? Wah ini mah gampang banget Kevin. Nah ini ada yang ngomong snack video barusan. Snack video? Nata kan hidupnya di India bukan di Indonesia. Tapi memang salah satu audiens yang digemari ya. Kalau kita ngomongnya di Indonesia nih ya. Ini gara-gara snack video nih, jadi saya agak mengkotak-kotakan dulu nih. Oke, jadi kalau menurutku tuh memang platform apa yang itu sekarang jujur ya, TikTok itu is above everything lah. Jadi di atas segalanya lah sekarang. Udah benar-benar sumber kita, search engine kita, apapun itulah, informasi terupdate tuh menurutku ya, untuk sejauh ini TikTok. Betul. Ditambah Twitter itu ini sih kalau menurut X ya. Oh ya, sorry X. Jadi menurutku ya memang kalau kita ngomongin above-nya itu Instagram, paling topnya itu Instagram, topnya itu TikTok, bawahnya itu Instagram nih. And then bawahnya lagi baru Twitter. Kenapa Twitter menurutku
kurang, bukan sebenarnya Twitter tuh update juga tau sebenarnya. X ya, X. Sorry. Kenapa sih X itu apa ya? Menurutku kurang karena informasi yang di situ tuh hanya berupa tulisan. Memang Tulisan dan foto lah foto ya. lah, foto gitu. Video pun juga ada gitu maksud gue. Cuman memang mayoritas di sana pun apa ya, orang yang hidup dengan dunia X ini mereka udah di umur ya 20-an ke atas yang dimana memang informasi mereka palingan juga informasi yang ternyata udah disampaikan nih di TikTok sama Instagram. Jadi tinggal gimana aja sebenarnya. Kalau dari aku sih menurutku yang paling digemari pasti teman-teman juga setuju pasti TikTok sih kalau menurutku. TikTok, oke. Kalau dari Nata sendiri? Oh tentu sangat setuju saya TikTok. Karena semuanya bisa dicari di situ. Semua. Contoh nih, kalau dulu kan Kevin beli barang, lo penasaran beli iPhone A gitu. Terus lo pasti mau nyari di YouTube kan, unboxingnya. Nah sekarang lo cuman buka TikTok, lo cukup nonton video berdurasi sekitar 30 detik, lo udah puas nonton unboxingnya. Yes. Jadi apalagi udah ada apa namanya keranjang kuningnya ya. Iya. Bisa Bisa check out. Dan barang yang diterima tuh sama gitu kan dengan apa yang ada mereka pegang gitu loh. Jadi ya menurutku ya itu TikTok above everything misalnya. Walaupun mereka mungkin kemarin sempat kita lihat TikTok sempat ada bermasalah ya dengan TikTok Shop-nya, tapi sekarang kan udah kembali lagi dan menggandeng beberapa e-commerce yang Indonesia punya gitu. Jadi so far sih menurutku platform yang TikTok digemari pasti TikTok. Secara mungkin videonya juga pasti paling update. Dia juga ada fitur namanya kayak bisa beli barang. Dan juga ada TikTok affiliate yang dia tuh bisa menghasilkan uang juga gitu loh dengan kita cuma ngepromosiin barang tanpa perlu beli barangnya. Jadi itu hal-hal yang bagus. Yang dimana apa yang disampaikan Nata tadi, misalkan si Kevin beli iPhone atau beli barang apapun deh. Ya bahkan kita bisa melihat nih unboxing barang yang dulu di YouTube hampir 3 menit, 5 menit bisa dikemas menjadi cuman berapa detik, dan itu salah satu yang apa yang bikin kita sebagai anak muda juga seneng banget nih gunain TikTok. Dan itu juga jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi yang sempat Kevin bilang ya semua video tuh bisa dijadiin short video gitu loh. Tergantung gimana ngemasnya aja sebenarnya. Dan bahkan sekarang udah banyak konten creator juga bermunculan karena karena platform ini sih kalau menurutku ya. Kalau kita bisa lihat mungkin ada salah satunya, coba yang kamu ingat konten creator TikTok. Namanya Abecia contoh termasuk. Abecia. Ya itu aja sebetulnya. Kontrol. Ya. Oke, kamu Kevin apa? Banyak lah pokoknya. Willy Salim mungkin, Willy Salim. Ya itu bermunculan dari TikTok kan. Terus mereka juga punya nama juga karena TikTok juga. Jadi ya TikTok. Ya itu ada keterbatasan bener, TikTok. Nggak ada limit. Cuman memang beberapa aku sekarang juga melihat TikTok nih beberapa rules memang dari mereka, ada beberapa peraturan yang memang agak cukup masih pro kontra di antara para kreator. Jadi memang kenapa mereka yang kita sebut tadi nama-nama konten kreator TikTok ini bisa naik dan terkenal ya karena mereka paling digemari. Ya simpel itulah pokoknya gitu. Oke. Nah, gimana sih kita bisa mencari inspirasi membuat konten dengan cepat? Oke, itu gimana dan di mana bagaimana? Gimana dan di mana? Gimana, bagaimana dan di mana? Oke. Siapa dulu nih? Bebas. Sweet. Nata dulu berarti. Oke, Nata. Iya, lagi-lagi ya. Kalau aku referensi di TikTok. Referensi dari TikTok. Karena kenapa? Kalau aku sih lihat industri kreatif atau agency itu sekarang udah banyak bermunculan juga kan, termasuk di TikTok. Nah, biasanya di kalangan content creator ini lebih ke menganut konsep amati tiru modifikasi sih sebenarnya. AMT. Nah, jadi ATM tarik. Nah, beda. Jangan marah dong. Gitu. Nah, kalau misalkan ada satu hal yang viral lah, contoh film Avatar. Nah, terus gimana sih cara lu bisa nerapin hal yang tren ini tapi masuk ke instansi lu? Misalkan film Avatar, terus yang nge-create itu anak agency. Kira-kira apa sih yang relate yang bisa lu bikin? Nah, hal-hal yang kayak gitu sih kalau menurut gue yang menarik. Jadi banyaknya industri kreatif yang bermunculan juga di TikTok. Terus ya udah tinggal kita sesuaikan dengan karena gua ranahnya sekolah, kira-kira yang cocok buat gua modifikasi nanti mau di
gesernya kayak gimana nih. Oh, gitu. jadi memang isi bagus sih. Ya yang penting idenya udah ada. Oh, gue mau bikin kayak gini, tapi tinggal gimana cara kita patahinnya. Oke. Biar bisa nyambung ke instansi Ya, tempat gua kerja. nge-convertnya lah ya. Yang convertnya ya. Convertnya. Itu. Nah, terus kalau Jevon sendiri? Kalau aku sih memang ya kalau di mana ya, pertanyaan di mana sih, di kamar ya, tidur gitu kan memang. Cuman gimananya sih kalau aku sih nggak hanya TikTok, jadi memang banyak platform yang aku pakai. Salah satunya juga mungkin kalau teman-teman buat konten-konten short video tuh nggak hanya TikTok, tapi juga Reels juga bisa sebenarnya, sama aja sebenarnya. Atau mungkin bahkan nggak tahu kenapa di Instagram tuh aku suka banget lihat iklan-iklan sekolah, apalagi kan itu berkaitan dengan pekerjaanku juga kan gitu. Karena ya video-video tentang sekolah itu, iklan-iklan itulah yang bikin kayak nge-trigger gitu loh, kayak ini nih bikin video kayak gini nih kayaknya asik nih. Atau mungkin bener kalau yang Nata mungkin versi trennya ya, jadi apa yang tren Nata pelajarin, terus gimana convertnya. Nah kalau aku mungkin lebih ke gimana nyari hal yang bisa diambil aja dari salah satu video gitu. Misalkan let's say kita lihat ada iklan sekolah A gitu, ini videonya bagus nih, nah aku akan ambil beberapa scene-nya untuk aku pakai di sometime kalau misalkan aku perlu untuk bikin iklan di Instalamaris. Jadi kalau ditanya gimananya sih pasti dari banyak platform, jadi nggak hanya TikTok juga aku pakai kok, Instagram Reels juga aku pakai. Kayak misalkan aku kalau ngomong misal ya Pinterest, Behance juga aku pakai juga gitu. Jadi banyak sebenarnya platform yang aku pakai. Cuman salah satunya ya cuman aku segmented aja sih. Jadi aku segmentasi aja. Jadi aku nggak hanya biarin scroll gitu, tapi aku cari-cari juga gitu. Lebih ke situ sih Kevin. Kalau Kevin gimana? Kalau aku sih biasanya untuk cari inspirasi ya tentunya TikToknya. Oh TikTok Kevin. Tentunya TikTok dan juga YouTube gitu, dan juga lihat dari sekolah-sekolah lain biasanya. Tapi biasanya kalau dari sekolah Indonesia sendiri itu kontennya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, benar. Sama. Jadi harus lihat konten-konten yang sekolahnya paling deket-deket, misal kayak Australia, Singapura, itu dilihat. Kayak sekolah kamu dulu ya? Ya kayak sekolah aku dulu kan di Sydney gitu. Shout out to sekolah Sydney. Nah terus kapan sih waktu yang terbaik untuk mempublikasikan video 5 menit agar mendapat penonton yang maksimal? Oke, dari aku dulu kali ya. Ya. Oke, kapan waktu terbaik untuk mempublikasikan Betul. video 5 menit? Oke, sebenarnya kalau waktu sih ya sama halnya yang tadi aku sempat bilang, di mana salah satu hal yang penting adalah data. Jadi di mana kalian harus bisa, misalkan kalian upload video yang mana nih, ke TikTok, ke Instagram atau ke YouTube. Nah kita tinggal lihat aja insight-nya atau analitiknya gimana gitu. Misalkan let's say katakanlah kita di YouTube nih, kita melihat video kita yang sebelum-sebelumnya nih, ternyata ada jam-jam powernya nih, ada jam-jam di mana oh gua peak-peaknya nih di jam 3 sore atau peak-peaknya nih di jam 5 sore gitu ya. Ya kita tinggal ikutin itu gitu loh. Dan untuk sebenarnya untuk hasil itu akan ngikutin lah gitu loh dengan proses yang seperti itu gitu. Cuman memang kalau untuk cara-caranya ya, the point-nya ya memang kalau untuk save-nya lihat data sih. Menurutku lihat data dari analitik yang kita punya, hari apa aja, jam berapa aja, jadi dari situ sih. Dan untuk setelah itu mungkin teman-teman kalau misalkan kok ini nggak work ya atau gimana, memang setelah itu memang kita bisa sinambungin tuh sama kayak pesan di videonya kurang tersampaikan nih, atau mungkin prosesnya videonya juga kualitasnya kurang dan lain-lain. Jadi banyak aspek sebenarnya untuk mendapatkan penontonnya maksimal. Cuman kalau untuk hal atau cara ilmu eksaknya lah, ilmu pastinya ya kita harus lihat dari analitik yang ada gitu sih Kevin. Nah terus menurut kalian lebih efektif video berdurasi panjang atau pendek nih? Boleh dari Nata? Kalau dari aku tentunya video dengan durasi yang pendek. Kalau aku sendiri ya, karena kalau menurutku sekarang tuh lebih ke bagaimana kita bagi masyarakat juga dapat poin utamanya, poin yang pengen kita dapat tuh sebenarnya apa gitu. Terus iya udah sih. Iya sih, simpel itu sebenarnya. Simpel itu aja. Kalau terlalu panjang-panjang tapi ya tuh yang pengen gue tahu, misalkan nih baik lagi ya, misalkan review HP. Gue pengen tahu sebenarnya ini HP apa yang lebih unggul. Ya udah lu cukup bilang misalkan dalam segi baterai, dari segi
kualitas layar, terus dari segi chipset. Nah cukup itu aja lu jelasin dengan singkat tanpa perlu lu jabarin segala macam karena belum tentu gue juga paham gitu. Jadi kayak gitu sih kalau gue video berdurasi pendek. Kalau itu oke. Nah terus ketika ingin membuat konten nih video ya kan, biasanya hal apa aja sih yang pertama harus lu lakuin gitu? Boleh dari kalian berdua? Biasanya apa nih langkah-langkahnya? Mulai dari Nata dulu kali ya. Boleh. Oke, ketika ingin membuat video berdurasi pendek ya, langkah-langkahnya gimana? Kalau aku biasanya nge-create konten, lebih ke riset dulu pastinya. Riset dulu kira-kira apa yang lagi tren. Terus nanti dari sana coba dibikin jadi poin-poinnya jabarin. Akhirnya gue pengen bikin shortlistnya lah. Shortlistnya gimana? Baru nanti tinggal dipikirin kira-kira outputnya yang mau gue hasilin kayak gimana nih gitu. Gitu aja sih, lebih ke bikin rancangan poin-poinnya dulu sih, shortlistnya dulu. Oke. Kalau dari Javon?